Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Angga Farizky Rashid dengan nomor NIM 2108005741220 dari jurusan Manajemen Angkatan 2021. Baik, pada kesempatan kali ini yaitu tugas literasi digital, saya akan menjelaskan tentang suatu software yang mungkin bisa membantu untuk para mahasiswa manajemen ataupun para pemilik bisnis untuk mengembangkan bisnisnya. Apakah software yang saya jelaskan di sini yaitu Adobe Illustrator. Baik, sejarah singkatnya adalah Adobe Illustrator ini merupakan software editorial yang berbasis dengan vektor, yaitu editorial grafis yang berbasis dengan vektor. Apa itu vektor? Vektor itu seperti garis. Apabila kita zoom in, dia tidak akan menemukan pixel, tidak seperti aplikasi software saudaranya itu Photoshop. Apabila kita zoom in, maka terdapat pixel, tidak seperti itu. Nah, software ini sangat cocok digunakan untuk para desainer grafis untuk mengembangkan skillnya ataupun menjual karyanya. Baik, mungkin terdengar sedikit klise di sini bahwa ini software untuk para desainer grafis atau seniman. Tapi apakah bisa kita gabungkan atau uh, kita asimilasikan dengan jurusan kita yaitu manajemen, yaitu yang berkaitan dengan bisnis, yaitu untuk mengembangkan bisnis. Baik, sebelum saya akan jelaskan memasuk kepada materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tools singkat yang basic sekali yang ada di Adobe Illustrator ini. Baik, saya akan jelaskan pertama yaitu di sini ada selection tool. Selection tool itu seperti saya akan menggambarkan sebuah objek yaitu kotak di sini. Kita kasih warna hitam gitu. Nah, selection tool itu apa sih? Nah, sederhananya hanya kita pick up suatu objek itu ke tempat lain seperti ini contohnya. Kita klik kiri, kita taruh di sana, sudah itu saja. Yang kedua adalah direct selection tool, di mana pada tools ini direct selection tool kita bisa mengedit sudut dari tiap objek. Seperti contohnya gini. Kita klik di setiap ujung di sudut dari objek, kita tarik ke sini dan kita bisa edit kemanapun yang kita mau. Oke, baik. Sudah jelas di sini. Oke, baik. Yang kedua ada ini basic saja ya. Yang kedua adalah pen tool. Nah, pen tool itu apa sih? Pen tool ya seperti pena pada biasa. Kita akan menggambar sesuatu di sini. Pertama klik kanan, tarik garis, dan kita mau terserah mau titik di mana kita berhenti. Tarik garis lagi seperti ini. Ya, sederhananya seperti itu. Oke, baik. Kita objek seperti ini. Oke, baik. Oke, yang ketiga ada kurvatif tool. Bedanya kurvatif tool dengan pen tool, kurvatif kita bisa membuat tanpa perlu capek-capek untuk menarik garis agar suatu objek itu membentuk suatu curve gitu. Jadi seperti ini penggunaannya. Kita pencet sini, kita pencet sini, dan kita tak perlu menarik garis, tinggal pencet saja sudah menjadi suatu kurva. Nah, seperti itu. Baik. Selanjutnya adalah T, atau kita di sini adalah type tool, digunakan untuk menulis suatu objek. Menulis terserah kita pencet klik kiri, kita seret, langsung kita mau menulis apa terserah. Dan di sini kita bisa memilih fontnya mau seperti apa terserah kita. Kita memilih Montserrat di sini dengan bisa dengan regular, thin ataupun bold. Kita pilih bold dengan berapa berapa kebesaran dari ini. Berapa besar dari tulisan itu, kita milih 43. Kita akan menulis di sini halo. Oke, paham. Sini. Tool selanjutnya yaitu ada rectangle tool. Kita bisa di sini membuat objek kotak seperti biasa. Dan tidak hanya itu, di dalam rectangle tool ini ada beberapa tools juga di dalamnya. Kita pencet klik kanan. Klik kanan di sini. Kita ada rounded rectangle tool, atau bisa bilang kotak tapi ujungnya itu rounded. Yang ketiga ada ellipse tool atau bulat. Yang keempat ada polygon tool atau segi 6. Terserah kita mau bisa custom seperti apa. Dengan segi ada 6, kita mau custom ada 12 slide segi, bisa seperti ini jadinya. Oke. Dan ada star tool seperti ini. Nah, kita bertanya-tanya gimana kita bikin segitiga. Nah, kalau bikin segitiga kita bisa dengan yang tadi, dengan objek tadi, yaitu polygon tool. Kita pencet klik kiri, slide di sini adalah sisi, kita segitiga ada sisinya berapa, ada 3, kita pencet saja 3, baru kita bikin objek, jadilah segitiga seperti itu. Oke, baik. Lanjut ke objek selanjutnya, yaitu
gradient tool. Nah, gradient tool ini seperti apa sih? Kita akan gambar sebuah objek suatu kotak gitu ya. Nah, kita ingin objek ini warnanya itu bergradasi gitu antara hitam ke merah lah contohnya. Kita pencet gradient tool. Di sini kita lihat di panel paling kanan, di sini ada gradient. Nah, ini gunanya untuk menggradasi suatu objek warna gitu. Kita klik yang ada di bawah ini, ada space bar di sini, kita pencet tab seperti ini. Nah, terjadilah gradasi yang ada di objek. Terserah kita mau gradasi dari warna kemana gitu. Contohnya kita dari merah ke merah dengan hitam ya, kombinasi. Kita tarik di panel warna di swatches sini, kita taruh ke sini dan kita letakkan di sini. Objek itu akan berubah seperti ini. Seperti itu. Oke, baik, sudah paham di sini. Langsung lanjut ke objek selanjutnya, yaitu pen drop tool, drop tool. Ini seperti halnya kayak kita contohnya kita menggambar suatu objek gitu. Warnanya hitam gitu. Kita ingin menggambar objek itu warnanya seperti yang ada di latar ini, yaitu abu-abu. Gimana cara kita biar bisa merubah warna itu? Ya tinggal pencet ini, kita letakkan di sini, klik kiri tab. Nah, objek itu akan berubah warna sesuai dengan apa yang eyedrop tool letakkan, seperti itu. Baik, itu adalah basic dari tools yang ada di Adobe Illustrator. Yang kedua adalah saya akan menjelaskan tentang panel-panel yang ada di Adobe Illustrator. Yang pertama ada Pathfinder. Pathfinder ini seperti bagaimana kedua objek itu berinteraksi, bisa merging ataupun berdivide ataupun saling memberikan efek negatif. Contohnya seperti ini. Saya akan menggambarkan dua objek. Oke, objek seperti ini. Yang satu warna hitam, yang satu warna. Nah, ini itu. Nah, saya akan membuat objek ini bersatu. Saya letakkan, saya merge, saya blok semua objek, kita pencet di sini. Nah, bersatulah dua objek tadi. Bagaimana kalau kita mau memisahkan ini objek menjadi tiga objek sesuai yang ada di garis bantu yang terlihat warna biru? Kita pencet di sini divide. Jadilah dia tiga objek yang terpisah seperti itu. Nah, oke, sudah paham sampai sini dan ada masih banyak lagi. Yang kedua ada swatches. Swatches itu adalah palet warna. Terserah kita mau membuat warna seperti apa yang ada di sini, kita kreasikan, atau kita bisa pencet klik kiri yang ada di fill. Kita kreasikan warna yang sesuai kita, yang kita mau warna oranye, warna biru, hijau, terserah. Ataupun kalau kalian paham dengan palet warna dengan format RGB, bisa ditulis di sini red, green, blue, terserah. Oke. Yang ketiga ada stroke. Stroke di sini adalah berkaitan dengan garis yang kita buat dengan paint tool tadi. Kita tarik garis ke sini nggak ke sini contohnya ya. Nah, ini adalah suatu garis gitu. Suatu garis warna hitam, oke. Nah, kita mau memperbesar, ya kita tambah lagi width-nya di sini. Terserah kita mau width-nya seberapa, 10 contohnya. Oh, ternyata ketebalannya 10 pixel gitu. Nah, gimana caranya biar ujungnya ini rounded? Kita tulis aja sih, kita pencetnya sini tab round cap. Jadi ujungnya seperti rounded gini. Nah, bagaimana kalau kita mau menambahkan suatu sudut? Nah, tapi di sudut ini bentuknya runcing. Gimana kita mau membuat sudut ini tumpul atau rounded? Sama aja caranya seperti ini. Nah, atau bisa kalian custom seperti apa, terserah kalian. Nah, oke, udah paham dari sini. Yang kedua ada transparency, atau bisa dibilang adalah opacity atau keterangan dari suatu objek gitu. Kejelasan suatu objek gitu. Transparansi maksud saya. Mau transparansi 100 bisa, mau kita bikin 60 bisa, jadi lebih transparan. Gimana sih bedanya? Seperti ini. Saya akan gambar suatu objek di sini, yaitu objek hitam dengan transparansi 100%. Kalau kita letakkan di belakangnya dari objek yang udah transparansi kita kurangi, dia akan terjadi ini, terjadi saturasi, penurunan warna itu. Jadi terlihat beda, biar kelihatan bedanya seperti ini. Nah, paham ya? Oke. Ada library di sini, yaitu tempat menyimpan palet warna yang kita save. Di sini sebentar, masih loading, langsung aja. Ada brush di sini. Brush ini berkaitan dengan satu tool yang sebelum saya jelaskan, mohon maaf. Di sini ada brush tool, kita bisa menggambar seperti brush lainnya yang ada di brush di real life seperti ini. Nah, seperti itu. Kita terserah mau custom seperti apa, seperti brush yang kayak gini, titik-titik, ataupun yang terserah kita mau gimana, atau ini. Nah, terserah kita
seperti itu. Oke, lanjut ke layers. Nah, layers ini apa sih? Atau layer apa? Layar warna gitu. Sebenarnya gini, kita mau layer satu ini kita membuat sebuah objek kotak gitu dan warna merah gitu. Terus kita bikin layer lagi yang kedua, yaitu objek warna kuning gitu, kotak. Nah, selagi ini kegunaannya apa sih? Ini memudahkan untuk para ilustrator untuk membedakan objek mana yang mau mereka edit gitu. Maksudnya gini, sebenarnya contohnya itu layer satu ini berkaitan dengan background dari suatu karya gitu. Nah, kalau kita campurkan semua layer jadi satu, semua objek jadi satu, kalau kita mau mengedit background dari objek yang kita edit, itu akan mengganggu objek lain yang nggak ada berkaitannya dengan background. Maksudnya seperti ini. Kalau kita pencet layer satu gitu, mau edit ini mau dipindahkan gitu. Kalau kita mau blok semua warna gitu. Nah, gitu kan. Kita nggak akan mengganggu atau mengikuti urusan campur dari yang layer kedua gitu. Kita hanya fokus ke sini gitu. Lebih gampangnya kita kunci dari suatu layer itu. Sebenarnya layer 2 ini kita akan kunci gitu. Nah, selama layer ini kita kunci dan kita mengotak-atik layer yang pertama, kita nggak akan mengganggu layer kedua maupun bentuknya maupun posisinya. Sebagai contoh gini, kita mau blok semua layer di sini. Nah, yang keblok hanya layer yang tidak dikunci, yaitu layer satu. Jadi ini memudahkan para desainer atau editor untuk memanage karya mereka gitu, agar tidak amburadul seperti ini. Nah, paham ya? Oke, baik, saya hapus lagi. Ya, yang ke selanjutnya adalah airboard. Airboard apa sih? Artboard itu seperti kanvas contohnya. Nah, ini kan kita cuma satu aja kan kanvasnya. Nah, gimana sih cara kita nambah kanvas? Tinggal ditambah di sini. New artboard, klik kiri pop. Nah, apalagi kita memiliki dua kanvas kiri dan kanvas kanan, terserah kita mau gambar di mana, seperti itu. Oke. Yang ke maksudnya adalah color ini sama seperti swatches tadi, tapi ini lebih presisi gitu. Kita pakai format CMYK di sini. Mau ngedit warna seperti apa, dia akan muncul seperti ini di preview yang ada di sebelah sana, seperti itu. Ada color guide, ini seperti kalau kita editor warna itu tahu antara shadow highlight. Nah, kalau kita makin ke kanan itu makin ke highlight, makin ke kiri makin shade, seperti itu. Nah, untuk color themes tidak ada. Baik, penjelasan saya seperti itu saja. Baik, kita langsung masuk ke studi kasus apabila kita suatu desainer grafis yang ingin mendapatkan klien. Oke, baik, kita lihat di sini. Oke, studi kasus yang pertama yaitu seperti ini. Bu Asni baru saja membuka usaha UMKM terang bulan di Blauran. Beliau sudah membeli segala alat untuk operasional seperti wajan, teflon, gerobak, serta bahan-bahan baku seperti tepung, gula, coklat, mentega, dan lain-lain. Setelah berjualan sebulan, ternyata jualannya laku keras. Tetapi Bu Asni kewalahan dalam mengkoordinir pesanan dari para pelanggan yang bermacam-macam dan membludak. Bu Asni ingin mencari solusi bagaimana agar Bu Asmi tidak keteteran atau kewalahan dan bisa memanage pesanan pelanggan yang banyak dan beragam, ditambah dengan pelanggan juga tidak bingung bila memesan terang bulan sesuai keinginan mereka. Lalu Bu Asni pun mencari seorang graphic designer dan marketing manager untuk menemukan solusinya. Baik, sebagai contoh, saya seorang graphic designer dan marketing manager. Saya memberikan solusi ke Bu Asni bagaimana cara biar memanage dagangannya agar tidak kewalahan. Jadi saya memberikan usulan ke beliau untuk membuat suatu menu dari makanan. Nah, menu di sini terdapat beberapa banyak pesanan yang pelanggan sering pesan terang bulan macam-macamnya. Nah, dengan adanya menu ini, Bu Asni tidak perlu capek-capek untuk memberikan penjelasan ke pelanggan satu persatu. Tinggal kasih ke pelanggan menunya, berikan mereka milih dan tunggu dan selesai, seperti itu. Nah, di sini kita udah dapatkan briefnya, kita akan mencoba membuat suatu menu yang ada sesuai dengan studi kasus yang ada di sini. Baik, di sini kita jelas ya. Oke, kita akan membuat suatu slide baru, kanvas baru. Kita pencet file, pencet new. Kita bikin menu, berarti kita anggap saja letter A4. New document. Itu ada di sini, udah ada template-nya. Kita color modenya CMYK, soalnya kalau RGB berarti dia cuma ada di device, tapi ini permintaan dari beliau yaitu memprint out dari menu tadi. Jadi kita pakai format CMYK. Ya, kita create. Sorry, ini kita mendapatkan objek baru. Nah, oke. Langsung
langsung saja kita bikin, yaitu sesuai dengan brief yang ada diberikan oleh Bu Asni. Pertama-tama kita bikin beberapa layers terlebih dahulu ya guys. Pertama adalah background. Oke, layer pertama. Yang kedua adalah back design. Yang ketiga adalah sebenarnya additional. Dan yang terakhir adalah tulisan. Nah, kita bikin backgroundnya terlebih dahulu. Kita tentuin warna apa sih yang cocok kira-kira untuk suatu makanan cepat saji, suatu restoran. Nah, sesuai dengan menurut yang saya baca, studi yang saya baca, bahwa kombinasi warna kuning dan merah itu membuat selera makan seseorang itu bertambah. Jadi kita bikin suatu palet warna, suatu grup warna yang berkomposisikan warna kuning dan warna merah. Oke, kita bikin di sini yaitu new color group. Kita bikin Bu Asni terang bulan palet warnanya. Kita tambahkan warna merah di sini. Kita tambahkan di sini. Diedit sesuai kemauan kita, terserah seperti apa. Oke, kita edit warnanya biar tidak sama. Oke. Kita pencet global color. Oke. Kuning. Oke. Oke, kita bikin backgroundnya seperti dahulu karena untuk menghemat waktu saya sudah ada backgroundnya. Ada di sini. Mohon maaf. File open. Desain tambahan. Background. Oke, kita tinggal copy paste. Ctrl C dan Ctrl V. Oke, di sini. Kita mau background, saya ingin background seperti matahari terbit. Oke, ungroup. Atau warnanya kuning dengan ini. Oranye dan kuning ya. Oranye dengan warna kuning. Mohon maaf, guys. Nice. Maunya seperti apa enaknya? Oke, seperti ini. Terlalu cerah, I think. Kita ubah dulu warnanya biar agak kuning. Oke. Sip, seperti ini backgroundnya. Kita ingin seperti matahari terbit, kita pakai gradient color F8 ya. Oke. Kita pilih radial. Jadi seperti gradient yang membulat seperti sphere. Masukkan warna di sini dan warna kuning di mohon maaf, orange. Sip.
seperti kesan matahari terbit nih. Nah, kita bikin I think we got something. Ini guys. Oke. Seperti ini. Nah, kita bikin background sudah selesai, kita bikin back design. Saya ingin memberikan suatu kotak yang ada di sini. Kotak warna merah. Oke. Yaitu outline. Ini outline. Oke, siap. Kita tambah stroke-nya jadi 5, 6, boleh. Tambahkan back design. Saya sudah mendapatkan beberapa ini desain, yaitu gambar dari chef. Letakkan di sebelah kiri bawah seperti ini. Dan beberapa gambar terang bulan. Akan kita letakkan di sebelah sini. Sip. Opacity kita turunkan. Kita pindahkan saja ini ke atas, back design paling atas ya. Oke, sudah. Berapa desain batik yang saya temukan di internet, kita letakkan di sini. Kita rotate sedikit, transform reflect. Oke. Maaf, ini seperti ini saja. Oke, reflect, copy. Kita ingin membantu warnanya ini agar cocok dengan latar yang ada di belakang dengan cara reflect. Maksud saya ini image trace default. Sudah selesai, kita expand, kita ungroup, kita hilangkan background yang ada di sini seperti ini. Kita hilangkan saja. Baik, kita cetakan warna yang di sini yaitu merah. Sip. Enggak merah. G, transform reflect, copy. Sini kita transformasikan seperti ini. I think kita nggak perlu pakai ini karena terlihat jelek. Kita pakai ini aja. Kita besarkan, kita stretch lagi. Ini. Sip.
Ctrl G, kita group, terus kita reflect lagi, copy, kita letakkan di sebelah sana seperti ini. Sip. Oke, sudah selesai desain dari background dan segalanya. Kita ingin menambahkan suatu objek. Kita ini letak di tengah, gimana ya menurut kalian? I think it's not a good idea. Persen, oke, ini juga jangan opacity 70%. Oke, sip. Kita bikin tulisannya. Oke. Pertama adalah terang bulan yang besar di sini. Kita tulis terang bulan besar. Kita letakkan di tengah. Kita tambahkan besar dari fontnya dengan terang bulan. Kita white kan lagi dikit. Kita letakkan di tengah. Align. Kita pencet horizon line center agar objek terletak di tengah. Kita copy di sini dengan pencet alt, press alt, hold, and drag to down, and press shift all together. Oke, baru kita edit lagi, yaitu Bu Ani ya. Siapa tadi kliennya namanya? Bu Asni, sorry. Bu Asni. Kita bikin menu yang dari kliennya itu, sebentar. Ada beberapa menu, yaitu pertama kita kopikan dulu di sini, letak di sebelah sana, kecil tulisannya. Ini coklat. Oh sorry, kalau bahasa Arab ya. Coklat. Oke. Coklat, enter. Coklat kacang, coklat keju, coklat jagung, keju kacang, keju jagung, spesial dan lengkap, itu komplit, paket komplit. Oke, seperti ini. Kita edit harga yang ada di sebelah sana. Taruh di sebelah sini. Kita edit harganya. Sini kita membuat dua harga, guys. Pertama itu harga reguler dengan harga. Kita lock terlebih dahulu. Itu sebesar 15.000. 18.000. Allah. 1.000. 1.000. Maaf. 16.000. 19.000. 19.000. 25.000. Oke, ini untuk paket reguler. Maksudnya adalah paket spesial. 25, 28, 26, 29, 30. Oke, seperti ini. Jadi kita hold terlebih dahulu. Kita ingin buat fontnya berubah. Itu kita ingin menggunakan Montserrat, font yang bagus.
Times New Roman. Ukuran 24. Besar lagi. Harusnya kita menggunakan huruf kapital ya teman-teman. Coklat. Oke aja. Nah, bisa kita perbesar sesuai keinginan kita atau keinginan klien. 36 saya bisa. Times New Roman. Times New Roman. 36. Jadi tambahan additional object yang ada di sini untuk mengclassify, memisah. Oke. Tambah stroke-nya jadi 3. Seperti ini. Sekarang kita geser dikit ke kiri. Satu posisi sini. Harga. Oh, sorry. Regular. Ukurannya 30 saja. Copy di sebelahnya, spesial. Oke. Geser di sini. Tuh. Menunya. Oke, sudah selesai. Kita mau membuat ini font. Saya ingin buat apa ya, simple tapi bagus ya. Gimana, bagus kah? Sip.
enter. Sip. Warna kuning. No, jelek. Bagian di sini hitam saja, nggak apa. Terus Asni monoserat black kan 34 30 ya. Asni kasih warna kuning, merah saja. Oke, sip. Oke, seperti ini, dan tulisan terima pesanan di bawah. Oke, baik, sudah jadi. Inilah desain dari menu yang diinginkan oleh klien kita, yaitu Ibu Asni. Setelah itu kita save. Terang bulan Bu Asni. Kita save dalam format Adobe Illustrator. Jadi apabila klien kita menginginkan mengedit ulang, kita mengedit by himself, kita bisa kasih ke mereka filenya, file asli dari edit kita. Oke, baik. Oke, sudah save. Baru kita kasih file preview, yaitu dalam bentuk export, dalam bentuk PNG. Terang bulan Bu Asni, export cat. Oke, transparent jadi. Sudah jadi, kita lihat di filenya. Oh, ternyata sudah jadi. Maaf, lagi loading. Kita lihat. Lagi loading. Sudah selesai. Lihat hasil akhirnya seperti apa. Ternyata seperti ini, guys. File soft copy sepertinya kita kirim ke klien, dan deal sudah terjadi, dan kita memberikan kepada klien invoice, dan kita akan mendapatkan imbalan atau upah. Oke, baik, terima kasih penjelasan dari saya tentang software Adobe Illustrator, penjelasan tentang penggunaan alat-alatnya dan bagaimana cara menggunakannya. Baik, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.